Di balik megahnya tembok kota terlarang, tersembunyi sebuah sumur tua yang hingga hari ini masih menjadi saksi bisu salah satu tragedi paling memilukan dalam sejarah Kekaisaran Tiongkok. Namanya adalah Selir Shen. Ia bukan seorang jenderal, bukan pula seorang ratu. Ia hanyalah seorang wanita muda yang dicintai oleh seorang kaisar. Namun justru karena cinta itu, ia harus kehilangan segalanya. Tahun 1876, seorang gadis dari keluarga Manchu lahir dengan nama yang kelak dikenang sebagai Selir Shen. Sejak kecil, ia dikenal berbeda dari perempuan bangsawan pada zamannya. Dia gemar membaca, menyukai lukisan dan kaligrafi, berani menyampaikan pendapat, dan memiliki kecerdasan yang membuat siapapun terkesan. Ketika usianya masih belasan tahun, ia terpilih memasuki kota terlarang sebagai selir Kaisar Guangxu. Tak ada yang menyangka, keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Di dalam istana, ribuan perempuan hidup demi satu tujuan, mendapat perhatian sang kaisar. Namun hanya sedikit yang benar-benar berhasil, dan Selir Shen adalah salah satunya. Kaisar Guangxu jatuh hati. Ia bukan hanya terpikat oleh kecantikannya, melainkan oleh keberanian, kecerdasan, dan ketulusannya. Di saat banyak orang hanya menganggukkan kepala kepada sang kaisar, Selir Shen justru berani mengajaknya berdiskusi. Ia mendukung cita-cita Guangxu untuk memodernisasi Tiongkok. Ia percaya negeri itu bisa menjadi lebih baik. Bagi Kaisar Guangxu, Selir Shen bukan sekedar selir. Dia adalah sahabat, tempat berbagi mimpi, dan satu-satunya orang yang benar-benar memahami dirinya. Tetapi, di dalam kota terlarang, cinta seringkali menjadi awal dari bencana. Ada satu orang yang memandang hubungan mereka sebagai ancaman. Perempuan paling berkuasa di seluruh kekaisaran, yaitu janda permaisuri Cixi. Selama bertahun-tahun, Cixi mengendalikan pemerintahan dari balik layar. Meski Guangxu telah menjadi kaisar, dia nyaris tidak memiliki kekuasaan. Ketika Selir Shen mulai memengaruhi pemikiran kaisar, Cixi melihatnya sebagai bahaya. Bukan hanya karena kedekatan mereka, tetapi karena Selir Shen mendukung reformasi yang ingin mengurangi kekuasaan kaum konservatif. Sejak saat itu, nasib Selir Shen perlahan berubah. Tahun 1898, Kaisar Guangxu meluncurkan reformasi 100 hari. Tujuannya sederhana, menyelamatkan Tiongkok dari kemunduran. Namun reformasi itu membuat Cixi murka. Dalam waktu singkat, ia mengambil alih kekuasaan. Para pendukung kaisar ditangkap. Sebagian dihukum mati. Guangxu sendiri dijadikan tahanan di dalam istananya sendiri. Dan Selir Shen ikut menerima hukuman. Ia dipisahkan dari kaisar. Ditempatkan dalam pengawasan ketat. Hidupnya berubah menjadi kesunyian yang panjang. 2 tahun kemudian, tahun 1900, pasukan aliansi 8 negara menyerbu Beijing. Posisi istana berada dalam kekacauan. Cixi memutuskan melarikan diri dari kota terlarang. Namun sebelum pergi, sebuah keputusan mengerikan dibuat. Menurut catatan sejarah yang paling banyak diterima, Cixi memerintahkan agar Selir Shen tidak ikut mengungsi. Ia dianggap akan menjadi beban. Atau mungkin, Cixi tidak ingin wanita yang dicintai kaisar itu jatuh ke tangan musuh. Ada pula yang meyakini bahwa keputusan itu didorong oleh permusuhan politik yang telah lama membara. Apapun alasannya, perintah itu berarti satu hal. Selir Shen harus mati. Bayangkan seorang perempuan yang baru berusia sekitar 24 tahun. Masih memiliki mimpi. Masih berharap bisa bertemu lagi dengan orang yang dicintainya. Namun pagi itu, harapan itu direnggut. Para kasih mendatanginya. Ia dibawa menuju halaman belakang istana. Di sana terdapat sebuah sumur batu tua. Sumur yang kini dikenal sebagai Zhenfei Well. Tak ada pengadilan. Tak ada kesempatan membela diri. Tak ada belas kasihan. Menurut kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, Selir Shen memohon agar nyawanya diampuni. Namun permohonannya tidak mengubah apapun. Sesaat kemudian, ia dipaksa masuk ke dalam sumur. Dalam hitungan detik, tubuhnya menghilang ke dalam kegelapan. Dan suara itu pun lenyap. Senyap, sunyi. Beberapa minggu kemudian,
Setelah pasukan asing menguasai Beijing, jenazah Selir Zhen akhirnya ditemukan di dasar sumur. Kaisar Guangxu yang kembali ke kota terlarang dikabarkan sangat berduka. Wanita yang paling ia cintai telah tiada. Ia bahkan tidak mampu melindunginya. 8 tahun kemudian, Guangxu meninggal dunia. Hanya sehari sebelum Cixi wafat. Hasil penelitian modern menunjukkan bahwa tubuh Guangxu mengandung kadar arsenik yang sangat tinggi. Banyak sejarawan menduga ia diracun. Meski pelaku pastinya masih menjadi perdebatan. Ironisnya, dua insan yang pernah saling mencintai itu tidak pernah benar-benar mendapatkan kebebasan. Yang satu menghabiskan hidup sebagai tahanan. Yang satu lagi mengakhiri hidup di dasar sebuah sumur. Hingga hari ini, sumur tempat Selir Zhen diyakini dibunuh masih berada di dalam kota terlarang. Ribuan wisatawan datang setiap tahun. Bukan karena bentuk sumurnya yang istimewa, melainkan karena kisah pilu yang melekat padanya. Sebuah pengingat bahwa di balik kemewahan istana, seringkali tersembunyi air mata, pengkhianatan, dan perebutan kekuasaan yang merenggut nyawa orang-orang tak bersalah. Dan mungkin, di antara seluruh kisah kelam dinasti Qing, tak ada yang lebih menyentuh daripada kisah seorang wanita muda, yang satu-satunya kesalahannya adalah dicintai oleh seorang kaisar. Menurut kalian, apakah Selir Zhen memang menjadi korban ambisi politik janda permaisuri Cixi? Atau masih ada rahasia lain yang belum terungkap hingga sekarang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti kisah-kisah sejarah kelam lainnya dari seluruh dunia.